Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nampaknya masih ada yang belum masuk dan masih banyak yang belum bergabung. Jadi kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dengan kita. Mungkin ada kendala cari jaringan atau tempat cari yang cerah agar bisa belajar dengan nyaman. Iya, kenapa Cinta? Iya. Oh, berarti Cinta cari jaringan di luar. Iya, iya. Semangat ya Cinta, dan buat teman-teman yang lain, yang anak-anak ibu yang sayangi. Baiklah, nampaknya sudah bertambah dan sudah ada yang bergabung. Baiklah, kalau misalnya ada teman-teman yang bergabung, jadi kita kasih toleransi kepada teman-teman untuk pertemuan pertama ini. Mungkin tidak ada jaringan dan mereka lagi nyari jaringan, jadi kita harap maklum. Tapi kita nggak boleh menyindir mereka. Kita harus kasih semangat buat teman-teman agar tetap semangat untuk mencari jaringan agar bisa belajar dengan kita. Baiklah, Ibu lanjut saja dan Ibu awali pembelajaran pada hari ini. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang ibu sayangi, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pastinya kalian harus tetap semangat. Yang meskipun sementara saat ini kita belum dapat atau belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Baiklah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Buat ketua kelas, ibu minta tolong untuk memimpin doanya. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan semoga segala penyakit, khususnya pandemi yang saat ini sedang beredar di tempat kita tinggal, segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum ibu mulai, ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Baiklah. Kenapa Bella, Cinta? Sakit? Baik, untuk teman kita Bella, kita doakan agar semoga cepat sembuh, cepat sehat, agar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan agar bisa mengikuti pembelajaran sedia kalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, berarti cuman Bella. Tony belum masuk. Iya, mungkin
Sony masih cari jaringan, jadi kita kasih toleransi pertemuan awal ini. Besok kalau misalnya kita masuk jam pagi, berarti kalian harus sebelum itu harus sudah siap-siap untuk mencari jaringan agar kalian bisa langsung bergabung untuk belajar pada saat itu juga. Baik, jadi Ibu kasih kelonggaran waktu untuk pertemuan awal ini. Ibu harap ke pertemuan selanjutnya bisa berubah dan kita bisa bergabung untuk belajar agar kalian tidak ketinggalan juga ya nak. Baiklah, kita hari ini belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang keunikan gerak tari tradisional. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu sudah mengirim materi di grup. Jadi Ibu harap kalian sudah membacanya terlebih dahulu dan Ibu harap kalian sudah memahaminya. Jadi Ibu tinggal ngasih penjelasan yang menurut kalian tidak paham saja. Jadi kita mulai saja, yang pertama yaitu tentang konsep tari tradisional. Nah, sebelum kita menjelaskan terlebih dalam lagi tentang konsep tari tradisional, jadi Ibu akan menanyakan apa sih tari tradisional itu? Ada yang tahu? Ya, Sonia. Beri tepuk tangan untuk teman kita Sonia. Baik, apa yang dijelaskan oleh Sonia itu benar. Jadi, tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat atau daerah tertentu di Indonesia. Jadi, tarian ini disebut tari tradisional karena diciptakan berdasarkan nilai-nilai budaya yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat di daerah serta menjadi milik masyarakat tertentu. Jadi, tari tradisional dibedakan menjadi dua. Nah, siapa yang tahu? Jadi dua itu apa? Tari tradisional apa aja? Ya, terus? Ya, benar. Tari tradisional dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Nah, yang pertama yaitu tentang tari tradisional kerakyatan. Tari rakyat. Tari rakyat itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, Zidan? Iya, coba. Macet-macet sayang, coba pelan-pelan. Coba ulangin, ya. Ya benar, benar yang dijelaskan oleh Zidan. Tepuk tangan untuk teman kita Zidan. Nah, benar. Tari tradisional rakyat lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, tarian ini juga dimaksudkan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tari tradisional rakyat ini contohnya antara lain seperti kuda lumping atau kuda kepang, barongan, dan tari tayuban dari Jawa Tengah, reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari Jepong dari Jawa Barat, tari Janger dari Bali, tari payung dan tari lilin dari Sumatera Barat, tari serampang 12 dari Sumatera Selatan, dan tari saman dan tari sodati itu dari Aceh. Nah, pertama contoh yang Ibu berikan itu adalah tari kuda kepang atau kuda lumping. Ada yang tahu tari kuda kepang atau kuda lumping itu apa? Ada yang tahu? Nah,
Ibu akan menjelaskan tentang tari kuda kepang atau kuda lumping. Tari kuda kepang atau kuda lumping yang tumbuh dan berkembang di Jawa ini memiliki bentuk gerak yang dinamis dengan irama musik pengiringannya yang terkesan monoton. Ciri-ciri tari kuda kepang adalah sebagai berikut. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri dari kuda kepang atau kuda lumping tersebut adalah tenaga yang digunakan bersifat kontinu. Lalu ada ruang gerak luas atau dinamis. Waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari. Irama musik terkesan monoton. Pola lantai atau formasi yang sering digunakan adalah berderet, berbaris, membuat diagonal atau melingkar. Alat musik yang digunakan berupa alat musik Jawa seperti kendang, demung, saron, ketuk atau kempiang, dan gong. Rias busana menggunakan rias sederhana berupa rias cantik bagi penari perempuan dan rias tampan ditambah kumis tipis bagi penari laki-laki. Properti atau perlengkapan yakni kuda kepang, kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, properti itu yang kuda kepang itu dari anyaman bambu. Yang kedua ada tari jaipong. Ada yang tahu tari jaipong itu apa? Iya, Wahyu? Nah, benar. Tari jaipong biasanya ditarikan atau ditampilkan oleh penari perempuan. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Nah, rangkaian gerak tari jaipong sangat lincah dan ruang gerak patah-patah menyiku dengan tempo yang dinamis. Jadi, tari jaipong tersebut memiliki ciri-ciri juga. Nah, antara lain tenaga yang digunakan sangat dinamis, ruang gerak luas dan disisipkan pula gerak pencak silat. Lalu ada waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari, irama musik terkesan dinamis dan menghentak. Ada pola lantai atau formasi yang sering digunakan adalah melingkar, horizontal, diagonal, dan vertikal. Alat musik sederhana yang digunakan adalah musik gamelan Jawa Barat. Tata rias digunakan adalah tata rias cantik. Sebab penari jaipong itu yang menarikan adalah perempuan. Lalu ada lagi tari barong atau barongan. Nah, tari barong tersebut atau bentuk perwujudan tari reog atau barongan dan barongsai hampir sama, yaitu menyerupai hewan singa yang dilengkapi dengan hiasan bulu-bulu, burung merak, dan pecahan kaca yang disesuaikan perwujudannya. Jadi, tarian tersebut berasal dari Jawa Timur. Ciri-ciri pola lantai dari tari barongan tersebut adalah tenaga yang digunakan sangat besar dan menguras tenaga, sebab itu kan besar gitu kan. Jadi ruang gerak luas dan gerakan penuh atraksi. Lalu ada waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari, irama musik terkesan monoton dan dinamis, pola lantai atau formasi yang sering digunakan yaitu melingkar, horizontal, diagonal, dan vertikal. Alat musik digunakan biasanya adalah alat musik Jawa, Bali, Cina, modern berupa kendang, dengung, saron, ketuk atau kempiang, gong dari Jawa atau Bali, timbal, genderang, dam, dan dua lempengan kuning yang bunyi gitu kan, tahu? Nah, itu. Terus ada lagi tari janger. Tari janger, apa sih itu tari janger? Nah, tari janger adalah jenis tari pergaulan dari Bali
Jadi penari janger tidak sekedar menari, tetapi biasanya sambil bersenandung atau menyanyi sehingga menarik perhatian para remaja lelaki. Jadi unik kan? Dia tidak menari saja, tetapi dia juga kayak bernyanyi juga. Jadi bisa menarik perhatian untuk penonton juga, terutama untuk remaja lelaki. Tari janger tersebut juga memiliki ciri-ciri seperti tenaga yang digunakan secara berkesinambungan, mengalir seperti air dengan ruang gerak yang lebih leluasa. Terus waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari yang diperagakannya. Lalu irama musik yang digunakan bernuansa Bali sambil menyaksikan syair lagu yang bernuansa Hindu. Ada lagi yaitu pola lantai atau formasi yang sering digunakan dengan cara duduk, berdiri berbanjar, berderet, dan bergantian. Alat musik yang digunakan adalah sebagian atau seperangkat musik gamelan Bali. Rias busana yang digunakan adalah rias sederhana, yaitu rias cantik bagi penari perempuan dan rias tampan ditambah kumis tipis bagi penari laki-laki. Jadi itu dari tari janger. Lanjut, ada tari serampang 12. Mungkin kalian tidak asing dengan tari serampang 12. Nah, tari serampang 12 adalah jenis tari pergaulan yang bentuk penyajian berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tari serampang 12 itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tarian ini merupakan perpaduan antara gerak tari Portugis dan Melayu serdam. Jadi ada perpaduan antara tarian tersebut gitu. Ciri-cirinya yaitu tenaga yang digunakan bersifat kontinu, ruang gerak luas, waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari, irama musik yang digunakan adalah musik bernuansa Melayu dan syair lagu Melayu, pola lantai atau formasi yang sering digunakan adalah berderet, baris, diagonal, dan melingkar. Musik pengiring berupa musik Melayu. Jadi musik serampang 12 ini adalah musik bernuansa Melayu, kan? Ada lagi yaitu tari saman. Pasti tahu kan tari saman itu apa? Ya, tari saman itu sama. Tari saman dan tari saudati memiliki ciri gerak yang berbeda dari tari-tari yang telah dijelaskan sebelumnya. Gerak yang dipergerakkan menguras tenaga. Dibutuhkan konsentrasi penuh dan kerjasama yang baik antar penari serta tanggung jawab pribadi dan kelompok. Ruang gerak yang dibutuhkan tidak seluas dan sebebas tarian lainnya. Dibutuhkan kekuatan tumpuan pada lutut kaki penari. Jadi kalau tari saman itu kan lebih identiknya itu ke kayak gini, kayak gitu kan? Ada kan? Pernah lihat yang di TV atau apa tari saman, gerakan tari saman. Nah, tari saman juga memiliki ciri-ciri. Antara lain, tenaga yang digunakan sangat dinamis, ada ruang gerak terbatas karena menggunakan desain bawah atau dengan cara duduk, lalu ada waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari. Irama musik seni mengumandangkan syair lagu berbahasa setempat seperti Aceh, menggunakan irama tepukan tangan pada paha, dada, lantai dan petikan jari tangan musik internal. Pola lantai yang sering digunakan yaitu berderet dengan desain bawah medium. Riasan yang digunakan oleh penari adalah rias cantik bagi perempuan dan rias tampan bagi penari laki-laki juga. Baiklah, selanjutnya ada tari lilin. Tari lilin, ada yang tahu tari lilin itu apa?
Nah, tari lilin memiliki keunikan gerak yang menarik. Kenapa? Karena tari lilin pada awalnya merupakan sebuah tarian yang dipersembahkan oleh sekumpulan penari dengan musik dengan iringan sekumpulan pemusik. Jadi, penari akan menarik tarian secara berkelompok dengan memutar piring yang berisikan lilin yang menyala secara berhati-hati. Itu dari tari lilin. Tari lilin juga memiliki ciri-ciri tenaga yang digunakan bersifat kontinu, ruang gerak yang luas, waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari, irama musik yang bernuansa Melayu, pola lantai atau formasi yang sering digunakan adalah berderet, yang berbaris dan melingkar. Alat musik sederhana yang digunakan adalah musik Melayu. Hiasan yang digunakan oleh penari adalah riasan cantik bagi perempuan dengan sunting sebagai mahkota kepala dan riasan tampan bagi penari laki-laki dengan menggunakan songkok di kepala. Nah, itu yang Ibu jelaskan, yaitu tentang tari tradisional rakyat. Itu contoh-contohnya. Jadi yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang tari tradisional klasik. Ada yang tahu apa itu tari tradisional klasik? Ya, Sabirin apa? Nah, benar apa yang dijelaskan oleh teman kita Sabirin. Beri tepuk tangan untuk teman kita Sabirin. Nah, tari tradisional klasik lahir dan berkembang oleh kaum bangsawan dan terpelajar. Fungsi dari tari tradisional klasik biasanya sebagai sarana upacara adat kerajaan. Dan pementasannya disesuaikan dengan kebutuhan tertentu dengan kurun waktu yang sudah ditentukan seperti penobatan raja, pisowana, pernikahan, dan upacara adat lainnya di dalam istana. Nah, sebagai contohnya yaitu ada tari tradisional klasik, ada tari Bethaya Semang dari Yogyakarta, ada tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, ada tari topeng Klonok Topeng dari Jabar, tari Bethoyot, maaf ya, ada suara anak-anak yang sedang main. Ibu harap kalian bisa jelas mendengarkan suara Ibu. Ibu lanjut lagi, ada tari Bethoyot Tunggal Jiwas, tari Serimpi, tari Lawung dari Jawa Tengah, tari Beskalan, tari Remo dari Jawa Timur, tari Rejang, tari Xiangyang dari Bali, tari Pakarena, tari Patudu, dan tari Pagelu dari Sulawesi Selatan. Nah, contoh tersebut itu contoh dari tari tradisional klasik. Yang pertama yaitu Ibu akan jelaskan tentang tari Bethaya. Tari Bethaya itu apa sih? Ya kan? Pasti kita bertanya, apa sih itu tari Bethaya? Apa sih? Gitu. Dan ciri-cirinya apa sih? Nah, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang tari Bethaya. Tari Bethaya baik yang berasal dari Yogyakarta maupun Surakarta. Ciri-ciri tari Bethaya adalah tenaga yang digunakan kontinu, lemah, lembut, mengalir seperti air. Lanjut, ruang gerak menyempit dan menyudut. Dan waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari Bethaya yang asli dari istana yang berdurasi sekitar 1 atau 2 jaman. Ada lagi irama musik bernuansa Jawa yang khidmat.
Pola lantai atau formasi yang sering digunakan adalah berderet dan berbaris. Lalu, alat musik menggunakan seperangkat musik gamelan, laras, pelok, dan slendro diselingi penggaan dan syair Jawa kuno. Rias cantik ala istana, busana gemerlap disertai dengan perhiasannya. Lalu ada tari serimpi. Tari serimpi itu apa? Tari serimpi adalah jenis tari putri yang terinspirasi dari peristiwa yang terjadi dalam pemerintah kerajaan di Jawa. Contohnya dari tari serimpi adalah tari serimpi Bedah Medion, tari serimpi Ludiromadu, atau tari serimpi Gondo Kusumo. Nah, itu contohnya. Jadi, Ibu ciri-cirinya antara lain sebagai waktu yang digunakan sesuai dengan rangkaian gerak tari, irama musik gamelan lengkap dengan irama ledrang atau ketawang dari Jawa, pola lantai atau formasi yang sering digunakan berderet dengan pergantian pola lantai yang disesuaikan, yang sudah disesuaikan atau sudah ditentukan. Rias dan busana yang digunakan sudah dibakukan atau ditentukan, yaitu indah gemerlap dengan sulaman benang warna emas dan pernak-pernik atau manik-manik. Properti yang digunakan dapat berupa cundrik atau keris kecil untuk perempuan dan pistol. Lanjut, ada tari lawung. Tari lawung itu apa? Ada yang tahu tari lawung? Iya, Adit? Nah, benar. Beri tepuk tangan untuk Adit. Tari lawung merupakan jenis tari yang bertema kepahlawanan. Jadi kalau kepahlawan itu seperti gagah gitu kan? Namanya juga pahlawan. Jadi penari lawung biasanya laki-laki remaja dewasa yang menunjukkan ketangkasan, memainkan senjata berupa lawung atau tongkat, karena kan itu menarikan bertema tentang kepahlawanan, jadi harus kayak gagah gitu. Nah, jadi tari lawung diciptakan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa dalam kerajaan tidak hanya para wanita saja yang bisa menari, tetapi para lelaki pun bisa atau mahir berolah seni, yaitu menari. Ciri-cirinya yaitu tenaga yang digunakan membutuhkan tenaga yang sangat kuat, ruang gerak lebih luas, kuat patah-patah menyikut, dan bebas bervolume gerak lebih luas. Lalu waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari, irama musik gamelan lengkap dengan irama ladrang atau ketawa dari Jawa, pola lantai atau formasi yang sering digunakan bersaf dengan pergantian pola lantai yang sudah ditentukan. Lalu ada rias dan busana yang digunakan, yaitu indah gemerlap dengan sulaman benang emas dan manik-manik. Properti yang digunakan berupa lawung atau tongkat. Lalu ada lagi tari topeng. Nah, tari topeng pasti kita berpikir pasti tari itu menggunakan topeng. Ya, benar. Tari topeng Cirebon tumbuh dan berkembang di lingkungan kerajaan atau istana Banten dan Cirebon. Ragam gerak tari ini disesuaikan karakter topeng yang dikenakan. Jadi kalau tarian itu karakternya itu disesuaikan dengan properti kayak seperti topeng tersebut, kan? Jadi ada lagi yaitu tari Pakarena. Tari Pakarena. Ada yang tahu tari Pakarena? Yaudah, Ibu jelaskan. Tari Pakarena. Tari Pakarena adalah jenis tari klasik dari Istana Goa, Sulawesi Selatan yang diiringin oleh dua kepala drang atau gandarang
dan sepasang instrumen alat semacam suling atau kuik-kuik. Nah, rangkaian gerak tari Pakarena terdiri dari 12. Masing-masing rangkaian gerak memiliki makna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Goa tersebut. Ciri-ciri dari tarian tersebut yaitu tenaga yang digunakan membutuhkan tenaga sangat kuat karena tarian ini membutuhkan waktu sampai 1 jaman. Lama juga ya. Ruang gerak menyempit dengan gerakan yang lembut dan lemah gemulai. Irama musik gendang, kenong, gong, kancing, seruling, dan alunan syair lagu masyarakat Goa yang mengandung makna tentang kehidupan manusia. Pola lantai atau formasi yang sering digunakan yaitu bersaf dengan pergantian pola lantai yang sudah ditentukan. Lalu ada rias busana digunakan yaitu indah gemerlap dengan sulaman benang warna emas dan manik-manik. Lalu ada properti yang digunakan berupa kipas. Jadi propertinya itu kayak berupa kipas gitu. Lalu ada lagi yaitu tari pagelu. Tari pagelu. Tari pagelu merupakan tari untuk menyambut kedatangan pahlawan dari medan pertempuran. Ciri-ciri tari pagelu adalah tenaga yang digunakan sedang kontinu, mengalun, lincah, lemah gemulai, tetapi memiliki kekuatan seperti seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya terbang di udara. Gerak kakinya melangkah menyesuaikan lembah, diselingi atraksi naik genderang. Lalu ruang gerak menyempit, gerakannya lincah, lembut, lemah gemulai, dan penuh kegembiraan. Lalu ada juga waktu yang digunakan disesuaikan dengan rangkaian gerak tari, irama musik, gendang, atau genderang. Pola lantai atau formasi yang sering digunakan adalah bersaf dengan pergantian pola lantai yang sudah ditentukan, rias dan busana rias cantik, busana yang dikenakan berbahan emas dan perak yang bermanik-manik. Properti 2 belah keris kecil, kandaure, sapi, ulu, tali tarung, dan lain-lainnya. Jadi itulah pembahasan pada pertemuan kita hari ini, yaitu tentang keunikan gerak tari tradisional. Jadi Ibu harap kalian bisa paham apa yang telah Ibu jelaskan dari tadi. Dari anak-anak yang Ibu sayangi, apakah ada yang bertanya atau yang tidak paham dengan penjelasan Ibu tadi? Silakan bertanya. Ada? Wahyu apa? Iya. Tari kuda kepang ya. Tari kuda kepang itu tari tradisional dari rakyat. Jadi tari kuda kepang atau kuda lumping itu memang ada propertinya selain kuda lumping tersebut, yaitu kayak pecutan gitu. Terus propertinya juga ada kayak hias, kayak sebagai kayak selendang, itu juga termasuk properti. Iya benar. Iya. Ya, setiap daerah memiliki keseniannya itu kayak berbeda. Misalnya nih, tari kuda kepang atau kuda lumping di daerah Wahyu beda dengan Ibu. Misalnya kalau dari daerah Wahyu kayak ditambah ada kayak bernuansa kayak ada reog, itu juga boleh. Tapi kalau daerah Ibu cuman ada kuda kepang, ya nggak apa-apa, karena setiap orang punya kesenian atau seni yang
berbeda-beda dan bisa berkembang dan bahkan bisa juga menurun. Jadi, Ibu harap kalian paham. Ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi? Ya, kalau ada yang bisa menjelaskan dari pembahasan kita pada hari ini, Ibu kasih poin. Ada? Ya, Sabirin. Ya, simpulkan, Nak. Tidak panjang, yang penting kita paham apa itu maknanya, apa tentang pembahasan inti dari pembahasan kita hari ini. Ya, Sabirin, coba. Ya. Iya. Iya. Baik, beri tepuk tangan untuk Sabirin. Nilai untuk Sabirin poinnya sangat memuaskan. Pada pertemuan pertama sudah semangat. Ada lagi? Iya, Sonia. Ya, coba. Tidak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Bentar ya, Ibu matikan dulu laptopnya. Apa? Coba Sonia. Iya. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Sonia. Dapat poin berarti hari ini dan pertemuan pertama yaitu mempunyai poin yaitu teman kita Sabirin dan Sonia. Baik, Ibu harap teman-teman semua juga bisa paham atas materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, Ibu jelasi singkatnya secara singkat yaitu keunikan gerak tari tradisional. Jenis penyajian tari dapat berupa tari tunggal, berpasangan, kelompok, ataupun drama tari. Dan hampir semua jenis tari memiliki tema. Nah, setiap penata tari memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda antara ciptaan dengan hasil karya orang lain. Nah, tari tradisional itu memiliki dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Sedangkan unsur dari keduanya dapat berupa properti tari, tata rias, dan tata busana. Selain itu, ada pula tata panggung maupun tata iringannya. Jadi, Ibu harap kalian bisa memahami materi yang udah Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi, selesai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan ngasih tugas. Ibu akan kasih linknya di grup WA. Ibu harap kalian bisa mengerjakan dan mengumpulkan dalam waktu yang udah Ibu tentukan. Jadi, nanti Ibu kasih ke grup, kalian bisa langsung isi. Dan itu turun waktunya ini hari Selasa. Kamis jam 12 malam itu terakhir dikumpulkan. Jadi Ibu harap kalian bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa mengumpulkan atau terlambat, Ibu mohon untuk mengabari Ibu agar Ibu tidak langsung buat nilai atau checklist silang untuk kalian. Jadi Ibu harap kalian bisa
mengabari ibu atau dengan alasan kalian gak ada jaringan atau terlambat karena fotonya ngeblur atau apa, ibu akan kasih toleransi. Jadi ibu harap pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Iya, kenapa Bella? Kok Bella? Siapa? Iya, Ilham, kenapa? Iya nak, nggak apa-apa. Ibu kasih toleransi untuk kalian, tapi cuma untuk hari ini ya nak, karena besok usahakan kalau kalian itu sebelum kita jadwalnya masuk atau jadwalnya kita gabung ke Zoom, ibu harap kalian sudah nyari jaringan. Ibu harap juga semoga jaringan untuk kedepannya bisa bagus agar kalian tidak terlambat lagi. Yang penting sudah ibu sharekan materinya. Sebelum itu ibu harap besok kalian harus sudah membaca materi yang udah ibu share. Jadi besok kalau misalnya ibu bertanya, kalian bisa menjawabnya gitu. Bentar ya. Tunggu, ibu siapa tadi namanya? Iya. Bentar ya nak. Dah. Berarti cuman tadi sakit ya. Semoga cepat sembuh. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Semoga paham dan semoga mengerti dan bermanfaat. Ibu juga mau share atau ngasih ke grup yaitu video kayak tari serampang 12. Ibu harap kalian bisa belajar dari video tersebut, atau minggu depan kita juga bisa belajar dari video. Ibu akan mengajarin yang menurut kalian tidak paham. Jadi ibu harap kalian lihat videonya, kalian perhatikan yang mana tidak paham, kalian bisa tanyakan minggu depan sama ibu. Paham anak-anak? Ya, ingat, di masa pandemi COVID-19 ini tetap patuhi protokol ya nak. Dengan diantaranya kita harus mencuci tangan. Kita mau pergi cuci tangan, kalau kita selesai, misal kita mau selesai pulang dari pasar, kita pulang ke rumah kan kita harus cuci tangan. Agar apa? Agar kita terhindar dari corona atau COVID-19 ini. Lalu kita selalu menggunakan masker. Sebab apa? Kita nggak tahu di luar sana itu bagaimana. Karena virus corona ini bisa saja kena dengan kita tanpa ada gejala atau penyakit yang kita alami gitu. Jadi kita nggak tahu karena virus ini berbahaya. Lalu kita harus jaga jarak kepada orang. Tidak boleh kita datang ke tempat kerumunan yang ramai atau tempat pesta atau apa, nongkrong di kafe. Sementara ini jangan dulu, sebab kita lagi daerah kita lagi ada virus yang sampai sekarang belum tahu apa obatnya dan gimana cara pencegahan. Jadi kita sebaiknya patuhi saja protokol kesehatannya. Semoga kita tetap dilindungi dan kita selalu sehat, semangat untuk belajarnya. Tidak belajar seni saja kita semangat, tapi belajar yang lainnya seperti matematika, bahasa Indonesia juga semangat. Ibu harap kalian bisa memahami yang ibu jelaskan dan semoga kalian tidak bosan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk kedepannya, ibu sudahi. Sebelumnya ibu mohon maaf jika penjelasan ibu kurang jelas atau ibu kecepatan dan bahkan tadi ada anak-anak yang main layang-layang.
Jadi Ibu harap kalian bisa tadi dengar suara Ibu. Ibu mohon maaf sekali lagi. Ibu sudahi pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.